Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiasa Putri, NIM 2014-050037, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya mengenai masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah: yang pertama, pluralistik atau keberagaman; yang kedua, sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat; yang ketiga, toleransi yang tinggi. Toleransi adalah sikap saling menghargai. Yang keempat, memiliki sanksi moral. Karakteristik tersebut diharapkan senantiasa dapat mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. Dari zaman Orde Lama sampai era reformasi saat ini, permasalahan perwujudan masyarakat madani di Indonesia selalu menunjukkan hal yang sama. Beberapa permasalahan yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya adalah: yang pertama, semakin berkembangnya orang miskin dan orang yang merasa miskin semakin banyak. Yang kedua, partai politik muncul bagaikan jamur yang tumbuh di musim penghujan, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakjelasan. Yang ketiga, pers berkembang pesat dan semakin canggih, tetapi justru pesimisme masyarakat yang terjadi. Yang keempat, kaum cendekiawan semakin banyak, tetapi cenderung berorientasi pada kekuasaan. Yang kelima, kurang pede untuk bersaing dan senantiasa merasa rendah diri. Melihat keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia, maka ada beberapa prinsip khas yang perlu kita perhatikan dalam membangun masyarakat madani di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah: yang pertama, kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional. Yang kedua, pentingnya adanya saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, berkaitan dengan kedua ciri khas tadi, ialah toleransi yang tinggi. Yang keempat, akhirnya untuk melaksanakan nilai-nilai yang khas tersebut diperlukan suatu wadah kehidupan bersama yang diwarnai oleh adanya kepastian hukum. Untuk mencapai kehidupan madani diperlukan beberapa suplemen, diantaranya: yang pertama, tanamkan nilai religius yang didukung oleh jaminan keamanan. Yang kedua, tanamkan semangat insan Pancasila. Yang ketiga, sanksi tegas terhadap penyelewengan kekuasaan dan anggaran tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa masyarakat Indonesia dikatakan telah berhasil mencapai kehidupan madani apabila di dalamnya telah memiliki: yang pertama, keimanan dan ketakwaan yang kokoh; yang kedua, berpendidikan maksimal berkualitas; yang ketiga, kembali menjadi insan Pancasila; yang keempat, memiliki cita-cita atau komitmen dan harapan secara kolektif untuk setara dengan negara-negara yang maju; yang kelima, memiliki kepercayaan diri untuk bersaing; yang keenam, loyalitas terhadap bangsa dan negara Indonesia, bukan terhadap partai politik saja. Demikianlah penjelasan dari hasil presentasi saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too tired though, but I think that I lost you. Her mama a party girl, she just want